Ramadan ini itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan sekitar 83 tahun lebih. 83 tahun lebih, melebihi umur manusia. Ya, bukan sama, bukan, tapi lebih baik. Bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 200 tahun, bisa jadi 1000 tahun. Itu kalau kita kebetulan melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar. Maka di bulan Ramadan itu kalau bisa kita manfaatkan betul-betul supaya kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok 10 pertama yang dimuliakan oleh Allah itu 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, wa asrul adha lima fihi min yaumit tarwiyah. Kemudian kelompok 10 yang kedua adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang nanti ini hari Kamis yang akan datang, ya. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Itu kelompok yang kedua 10 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Lima fihi min yaumit tarwiyah. Karena dalam 10 pertama bulan Dzulhijjah ini ada namanya Yaum Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah. Ada hari Arafah. Hari Arafah itu tadi hari terbaik selama 1 tahun. Maka saya betul-betul nasihatkan kepada saya sendiri, kepada ibu-ibu sekalian, ya, setiap kita berjumpa dengan tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, sempatkan betul puasa pada hari itu. Kalau dalam keadaan tidak berhalangan, ya, yang nanti insya Allah jatuh pada hari Jumat, yang akan datang berikutnya. Kalau tanggal 1-nya kan hari Kamis nanti Jumat berikutnya lagi itu nanti tanggal 9 Dzulhijjah insya Allah. Itu nanti kalau bisa, kalaupun kita nggak bisa berpuasa dari tanggal 1, paling tidak tanggal 9-nya jangan tinggalkan. Ya, Ustaz, berat puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 berat. Memang berat, puasa itu berat. Kenapa berat? Karena puasa itu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan. Biasanya minum, ya, saya nggak minum, saya lagi puasa sekarang. Berat tuh nggak makan, nggak minum, ya. Biasanya minum es, ngopi, ya, makan bakso, mie ayam. Tapi kalau kita puasa kita tinggalkan semuanya, ya. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya puasa itu satu-satunya ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan berapa banyak pahalanya. Yang lain ibadah itu disebutkan, Bu, kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa itu sifatnya rahasia. Tadi kalau saya nggak ngomong, mungkin ibu-ibu nggak tahu kalau saya sedang puasa. Karena puasa itu rahasia sifatnya. Barangkali istri saya juga nggak tahu kalau saya puasa hari ini, nggak tahu. Saya sifatnya rahasia, Bu. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat kelihatan, ada gerak-geriknya. Kalau ngaji ada suaranya. Kalau sedekah ada orang yang melihatnya. Apalagi haji, diantarkan sampai 5 bus. Makanya ada kemungkinan ibadah-ibadah itu ada muncul pamer, riya, pengen dilihat sama orang. Tapi puasa enggak. Puasa itu udah diem-diem aja, nggak ngomong-ngomong sama orang lain, ya. Itu tadi saya sampaikan. Barangkali istri saya nggak tahu kalau saya puasa hari ini itu, ya. Saya nggak ngomong-ngomong saya. Ya itu. Jadi puasa itu sifatnya rahasia. Makanya Allah wajar kalau berikan pahala yang luar biasa. Tapi kalau ibu-ibu kalau mau puasa harus izin sama suaminya. Kalau saya nggak apa-apa nggak izin. Kalau istri harus minta izin. Kalau puasa sunnah ya, kalau puasa sunnah harus minta izin sama suaminya. Karena suami itu sebagai penanggung jawab ibu-ibu. Baik dan tidaknya surga dan neraka ibu itu ada di suami sebenarnya. Ya, makanya nanti nggak mungkin ada suami yang masuk surga sementara istrinya di neraka, nggak bakalan itu. Ya, kecuali istrinya sudah dididik, ya, sudah dinasihati, sudah diajari tapi masih bandel aja. Ya. Karena yang memegang kendali itu suami, Bu. Maka suami itu menjadi imam, yang menjadi panutan. Ya, itu seperti itu. Maka nanti ibu kalau mau cari mantu, carilah mantu yang terbaik ibadahnya, yang bisa membimbing anak-anak ibu. Itu. Baik.
Tadi 10 pertama bulan Dzulhijjah yang nanti ya, hari Kamis nanti. Kemudian apa lagi? Nah, termasuk di dalam 10 pertama bulan Dzulhijjah ini itu ada ibadah haji. Haji itu termasuk ibadah yang paling berat, Bu. Kenapa berat? Yang beratnya karena kita mengeluarkan biaya. Yang keduanya di sana nanti juga berat. Harus memakai ihram. Memakai ihram. Ya. Kemudian apa lagi? Ada larangan-larangan. Yang biasanya pakai parfum, nggak pakai parfum. Yang biasanya bebas sama suami istri, nggak bebas. Ada aturan-aturannya. Makanya berat haji itu, Bu. Maka nanti sebelum haji upayakan betul-betul paham tentang manasik hajinya itu. Karena nanti kalau di sana itu sudah banyak jutaan orang itu. Itu boro-boro bisa ngebimbing itu. Pada pencar, Bu, jamaah itu, Bu. Ya. Jadi itu kan jamaah haji itu kan ada kloter, ada regu, ada rombongan, ya kan? Ada karom ketua rombongan, ada karu ketua regu. Kalau ketua regu itu ada 10 orang. Kalau rombongan ada 40 orang. Kalau kloter ada 450 orang, ya. Walaupun nanti prakteknya di sini itu ya bisa membimbing, tapi nanti kalau sudah sampai sana itu acak-acakan, Bu. Saking banyaknya orang, jutaan orang. Ya. Maka upayakan sebelum berangkat haji betul-betul pahami mana ini rukunnya, mana ini apa wajibnya, mana ini sunnahnya, mana yang membatalkannya, supaya apa? Supaya kita betul-betul ya sah hajinya. Gitu. Jadi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ada juga ibadah haji. Maka bagi orang yang tidak sedang haji itu dianjurkan mengerjakan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Kalau orang haji dia cukup wukuf di Arafah, tapi kita yang sedang tidak haji, kita mengerjakan puasa Arafah. Ya, mengerjakan puasa sunnah tanggal 9 Dzulhijjah. Kama jaa bil khabar innallaha ta'ala yubayyin malaikatahu. Ketika tanggal 9 Dzulhijjah itu Allah sampaikan kepada para malaikatnya. Apa kata Allah? Allah menyampaikan kepada para malaikat, "Ungduru ila ibadi haitsu ja'u min kulli fajjin 'amik sya'san ghabaran liyashhadu manafi'a lahum isyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala ketika melihat orang-orang sedang wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah katakan, lihatlah para malaikatku haitsu ja'u min fajjin 'amik. Orang haji itu mereka datang berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia. Ya. Jadi dalam ayatnya disampaikan ya bahwasanya orang haji itu akan datang, ada yang berjalan kaki, ada yang berkendara. Dan sekarang terbukti ayat itu, Bu. Ada orang yang pergi ke Mekah dengan jalan kaki. Itu salah satunya itu ada pemuda Indonesia itu. Kalau ibu yang sering nonton TikTok itu pasti tahu itu. Sekarang sudah sampai Dubai, Bu, sudah sampai Uni Emirat Arab. Jalan kaki, Bu. Orang mana? Bekasi ya? Orang mana? Bekasi apa itu? Ya. Orang Indonesia aja pokoknya. Ya, dari Malaysia, Singapura, Thailand, India, Pakistan. Sekarang sudah sampai Abu Dhabi. Sudah sampai ke Uni Emirat Arab. Itu tinggal beberapa hari lagi itu akan nyampe itu nanti. Ya. Gitu. Jadi Allah sampaikan, lihatlah wahai para malaikatku, ya, mereka ini datang dari segala penjuru. Min kulli fajjin 'amik sya'san ghubaran liyashhadu manafi'a lahum isyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Maka saksikanlah pada hari ini kata Allah, aku udah ampunkan dosa-dosa mereka. Termasuk kita yang tidak haji, yang sedang berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah itu, insyaallah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis sahih yang mengatakan orang yang berpuasa 1 hari pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka dosanya selama 2 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun yang lewat, 1 tahun yang akan datang. Yang menarik ini, kok bisa? Dosa belum dilakukan tapi sudah diampuni oleh Allah. Ya kan, Bu ya? Nah, itu para ulama menafsirkannya begini. Jadi orang yang berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah itu, puasa Arafah, maka dia akan dijaga oleh Allah selama setahun berikutnya, tidak melakukan perbuatan maksiat yang bisa menyebabkan dosa atas dirinya. Itu maksudnya. Ya. Jadi Rasul mengatakan orang yang berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah itu, maka dia akan diampuni
dosanya selama 2 tahun. Ya, dalam hadisnya sampaikan siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffiru as-sana allati qablaha was sana allati ba'dahu. Jadi puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu akan memberikan ampunan bagi pelakunya dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Ya, penafsirannya setahun yang akan datang itu orang yang berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak melakukan perbuatan maksiat yang bisa menyebabkan dosa atas dirinya. Itu penafsirannya seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi berikutnya. Kemudian 10 kelompok yang terakhir yang dimuliakan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa asrul Muharram. Nah, ini ya. Nanti 10 pertama bulan Muharram. Ya, ini maka tadi saya sampaikan di awal. Ini sekarang kita ada 3 bulan berturut-turut bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang Dzulqa'dah, nanti Dzulhijjah hari Kamis tanggal 1. Setelah Dzulhijjah habis, tahun baru Hijriah 1 Muharram, itu kalau bisa kita puasa lagi, Bu. Muharram. Sampai tanggal 10 Muharram. Kalau tidak bisa paling tidak tanggal 10 Muharramnya saja. Kalau nggak bisa tanggal 9 sama tanggal 10-nya. Ya, Tasu'a sama Asyura. Ya. Jadi 10 pertama bulan Muharram itu juga termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asrul Muharram lima fi min barakati yaumi Asyura, karena di situ ada namanya hari Asyura. Ya, nih saya juga sampaikan di sini dalam penjelasan kitab yang lain tentang puasa tanggal 9 Muharram sama tanggal 10 Muharram. Saumu Tasu'a wa Asyura wa huma at-tasi wal 'ashir min syahril Muharram. Yaitu tanggal 9 sama 10 Muharram. Wa yusannul jam'u bainahuma. Nanti kalau bisa habis Dzulhijjah selesai, masuk bulan Muharram, ketemu tanggal 9 sama 10 Muharram, maka kita kerjakan puasa, kita gabungkan tanggal 9 sama 10 Muharram. Wa yata'akkad ya li hadits Ibnu Abbas marfu'an la in baqitu ila qabil la suman at-tasi wal 'ashir. Karena Rasul mengatakan kalau seandainya tahun depan aku masih ada usia, kata Rasulullah, maka aku tidak hanya mengerjakan puasa tanggal 10-nya saja, tapi tanggal 9-nya pun akan aku kerjakan. Ini tanggal